udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, ini saya sedang berada di asrama haji Kota Bekasi, di mana ini merupakan embarkasi Jakarta Bekasi ya, atau biasa disingkat dengan JKS. Dan pada hari ini Potter ya yang membawakan tas jemaah haji, di mana pada hari ini jamaah haji dari kota Cimahi yaitu sebanyak 634 orang dan juga jamaah haji dari kota Bandung sudah berada di asrama haji Kota Bekasi. Ini situasi relatif sepi ya Ayuti, karena jamaah baru datang dini hari tadi ya, bahkan ada yang pagi, sehingga mungkin pada saat ini sedang beristirahat Ayuti. Ini merupakan jamaah haji gelombang 2 untuk wilayah Jawa Barat, Ayuti. Jadi inilah situasi kantin asrama haji Bekasi yang biasanya ramai oleh jamaah. Pada hari ini cukup sepi, apalagi ini hujan gitu ya. Jadi jamaah juga sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan panjang dari Bandung dan juga dari kota Cimahi, Ayuti. Untuk haji gelombang 2 ini Ayuti tentu keberangkatannya dari bandara di Indonesia itu langsung ke Jeddah dan kemudian berlanjut ke Mekah Al-Mukarramah Ayuti, karena sudah mendekati pelaksanaan ibadah inti haji. Oleh karena itu keberangkatan gelombang 2 untuk jemaah haji itu tergolong istimewa ya, karena mereka sudah dihimbau ya, jamaah haji sudah dihimbau sudah memakai baju ihram ketika berada di embarkasi, karena begitu masuk pesawat itu sudah dalam kondisi memakai kain ihram, namun belum berniat ya Yuti ya, karena niatnya ada kemungkinan akan dilakukan di dalam pesawat di atas jam lam-lam sebagaimana dilakukan pada musim haji sebelumnya. Jadi mengutip ya dari pernyataan Kepala Bidang Bimbingan Ibadah pada petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi Zulkarnain Nasution, itu meminta jemaah haji gelombang kedua untuk melakukan mandi sunnah dan mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi. Terlebih lagi bagi jemaah haji yang proses keberangkatannya sudah melalui layanan fast track. Menurut Zulkarnain, pemakaian kain ihram sejak di embarkasi itu akan mempermudah bagi jamaah ketika akan mikot di atas pesawat ya, di daerah Yalamlam. Nah, di sini Ayuti ya, saya ingin sekedar berbagi bahwa pada tahun sebelumnya untuk gelombang 2 memang sudah memakai baju ihram dari embarkasi, dan rata-rata Ayuti ya, jemaah haji itu mengenakan baju ihram lengkap, artinya 2 helai kain ihram itu sudah dipakai sejak dari embarkasi. Padahal Ayuti, andekan memang jemaah haji ingin lebih nyaman, sebenarnya bisa dipakai cara yang pertama ya, ini mungkin saya sekedar sharing saja, bisa mengenakan kain ihram bawahnya aja dulu, karena jamaah haji kan ketika berangkat dari embarkasi belum mengambil niat sebenarnya ya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh jemaah-jemaah umroh pada hari biasa yang biasanya berangkat dari bandara Indonesia kemudian langsung ke Mekah ya. Jadi rata-rata mengenakan baju ihram bawahan dulu, di mana atasannya bisa memakai kain ihram kemudian masih ditutup dengan jaket, atau bisa juga masih mengenakan pakaian berjahit berupa seragam batik nasional. Terutama bagi yang sepuh-sepuh, untuk atasan masih bisa memakai jaket karena takutnya di pesawat nanti kedinginan. Nah, begitu menjelang Yam Lam pasti akan ada instruksi untuk melepaskan semua pakaian berjahit, dan saat itulah mungkin jaket akan segera ditanggalkan. Bahkan termasuk pakaian dalam pun yang
masih dipakai akan ditanggalkan. Termasuk juga mungkin pakai batik nasional juga akan ditanggalkan. Semuanya harus pakai baju ihram secara lengkap, 2 lembar ya, 2 helai kain. Kemudian untuk tips kedua adalah mengikuti instruksi ketua kloter, karom atau ketua regu atau pembimbing ibadah ya untuk berikhram sempurna, artinya melepaskan seluruh baju berjahit dan menutup tubuh bagian atas ya dengan lembaran kain ihram untuk laki-laki ya. Dan kemudian membaca niat umroh wajib haji tamatu. Sedangkan untuk jemaah perempuan tentu saja menyempurnakan pakaian ihramnya dengan menutup aurat secara lengkap Ayuti. Sebenarnya Ayuti, kalau pesawat yang kita gunakan memiliki layar monitor seperti ini, kita bisa memantau kapan kita akan mengambil mikot. Jadi seperti ini ya, ini ada tulisan time to mikot. Itu bisa 9 jam lagi misalnya gitu. Jadi kita bisa melihat ini kapan waktu kita mengambil mikot. Namun memang seperti Saudi untuk pemberangkatan jamaah haji yang setahu saya ya, itu tidak ada kamera monitor seperti ini sehingga sulit memantau kapan kita mengambil mikot. Oleh karena itu kita berharap atau kita bersiap-siap ya mendengarkan dari instruksi ya dari ketua rombongan, ketua regu ataupun ketua kloter yang ada di pesawat Ayuti, karena beliau pasti sangat-sangat paham ya kapan kita akan membaca niat ihram. Oleh karena itu untuk tips yang ketiga bagi jemaah haji gelombang 2 adalah buku doa haji yang diberikan oleh Kementerian Agama itu sebaiknya disimpan di tas kecil, yaitu di tas paspor. Kenapa? Karena ketika kita membaca niat barangkali kita tidak mendengar ya instruksi atau bacaan dari ketua kloter atau ketua karom ya. Nah, di situ kita bisa membaca sendiri niat umroh ya. Di situ ada niat umroh gitu. Karena jemaah haji akan menjalankan umroh wajib haji tamatu. Dan untuk tips yang keempat, ini juga berlaku untuk jamaah ibu-ibu ya, baik jamaah laki-laki maupun jamaah ibu-ibu, bahwa jagalah kain ihram ya, jangan sampai terkena najis saat ke toilet bandara ataupun toilet pesawat. Ini sangat penting ya Yudi. Bagaimana caranya? Mungkin ketika ada di toilet untuk sementara digulung ya, supaya jangan sampai terpercik air kencing. Nah, kemudian bagaimana dengan tips ibu-ibu? Ini untuk jamaah ibu-ibu relatif lebih mudah Uti, karena dia boleh memakai pakaian berjahit kalau ibu-ibu gitu. Jadi seperti biasa sudah memakai baju ihram dari embarkasi, namun tetap dijaga kebersihannya, jangan sampai terkena najis dan jangan sampai ada aurat yang terbuka. Jadi semuanya harus tertutup, termasuk dari punggung kaki ya. Ini yang kadang-kadang lalai ya, itu harus tertutup rapat Ayuti. Mungkin baru itu ya Ayuti yang bisa saya share mengenai imbauan kepada jamaah gelombang kedua jamaah haji 2024 untuk mengenakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Barangkali nanti ada tambahan dari Ayuti, silahkan untuk melalui kolom komentar. Syukron sudah menyaksikan video ini, semoga manfaat. Barakallahu fikum.